Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamko ya. Jadi seperti biasa saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman atau sharing lah, sharing buat teman-teman semua yang masih awam, yang masih tidak tahu tentang penyakit ini. Ya setidaknya saya memberitahu ya apa yang saya tahu tentang asam lambung Gerd CT ini, karena saya juga penderita gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru nonton video ini atau yang baru tahu channel Aslamko ini, kalian subscribe dulu di bawah nih, di sini ya ada tulisan subscribe warna merah. Silahkan dipencet karena gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tinggal klik aja gitu ya. Nanti kalian akan dapat notifikasi video terbaru dari Aslamko ya, jika video ini menurut kalian itu berguna gitu ya. Dan di sini saya ingin membantu ya teman-teman semua yang masih parah-parahnya atau yang masih awam tidak tahu tentang penyakit ini itu bagaimana ya. Dan sekedar sharing lah, sekedar sharing ya. Ya harapan saya bisa video ini bisa menuntun kalian yang masih awam ya, yang masih awam untuk belajar atau mempelajari tentang penyakit ini atau penyakit asam lambung Gerd CT ini ya. Karena penyakit ini banyak sensasi ya, banyak sensasi, 1001 sensasi ya, bisa dikatakan 1001 sensasi. Kenapa? Karena sensasinya banyak, dari kepala sampai ujung kaki, dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan gitu ya. Kok bisa yang kelihatan dan tidak kelihatan? Yang kelihatan yang kita rasakan, terus yang tidak kelihatan kan ketika takut. Nah itu dari anxiety ya. Yang namanya asam lambung Gerd CT itu kan komplit ya, asam lambung, GERD, anxiety, dan sifatnya kronis pastinya ya, yang bahkan berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun ya. Yang penting tetap ya konsisten ya. Saya sering buat video, di video sebelumnya itu saya pasti bahas semua tentang asam lambung ya, tentang penyembuhan, tentang sharing, tentang ya pokoknya yang saya tahu, yang pernah saya alami, saya share di video ini, di channel Aslamko ini. Dan tanpa ini jujur ya, ini jujur asli, saya penderita gitu ya. Dan saya ingin membahas bedanya itu mah dengan GERD ya. Mah dengan GERD mungkin ada yang belum tahu dan ada yang belum paham. Mah itu kan bahasa Belanda ya, bahasa Belanda yang artinya lambung ya. Lambung berarti ada masalah di lambung gitu ya intinya. Kalau GERD itu gastro reflux esophagus disease ya. Jadi dia itu katup esofagusnya itu udah lemah, atau bukan udah lemah, karena dia mungkin terdorong terus dengan asam lambung yang naik, akhirnya dia lemah. Dan tapi lemahnya itu cuma sementara ya, tapi untuk kembali lagi itu bisa ya. Bukan sudah lemah, tapi dia sementara lemah karena dia terdorong terus dengan cairan asam lambung, dan akhirnya naik menyebabkan dada panas, sesak. Nah itu yang namanya GERD. Tapi perut tidak perih ya, perut tidak ada perih. Nah itu yang saya biasa sebut itu GERD ya. GERD itu cuma ya asam lambung naik, sama dengan asam lambung naik. GERD itu asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, yang menyebabkan dada panas, terus sesak napas. Nah itu GERD ya. Itu bisa, pemicunya bisa dari makanan, telat makan, terus pikirannya tidak tenang gitu ya, tidak tenang atau banyak pikiran, itu bisa jadi GERD ya. GERD juga sifatnya ada yang kronis, ada yang tidak, ada yang akut ya, akut dan kronis ya. Kalau akut itu GERD yang akut itu dia itu sekali datang parah ya, parah, bikin kita itu kewalahan. Tapi dia itu cuma sebentar ya, mungkin beberapa hari udah sembuh, nanti kalau kambuh gitu lagi. Kalau yang kronis itu lama ya, lama gitu terus, nanti besok lagi gitu terus, udah dikasih obat masih gitu terus ya. Itu yang namanya kronis, itu lama ya. Kronis itu lama ya. Kalau gastritis itu peradangan pada lambung ya.
yang bisa disebut juga dengan mah ya. Mah itu sebenarnya lambung. Oh, ada masalah di lambung kok biasanya dokter kan, oh itu mah, oh itu berarti ada masalah di lambung ya, di mah itu lambung artinya. Nah di situ dokter kan menyimpulkannya cuma mah ya, tidak tahu kalau kita itu kronis atau tidak. Kita juga tidak tahu ya, dokternya juga belum tahu, dan akhirnya kita terus berobat dan nggak sembuh-sembuh ya. Nah itu yang dinamakan kronis, atau ya setiap penyakit itu beda-beda, ada akut ada kronis ya, ada yang sebentar ada yang lama ya. Ya namanya juga penyakit ya gitu ya, memang begitu, saya pelajari memang begitu ya. Jadi untuk mah biasanya sih saya sebut gastritis ya. Gastritis itu biasanya perih, identiknya dengan perih, terus begah. Apalagi kronis itu lama ya, jangkanya lama. Kalau yang akut sekali dia muncul, sekali dia kambuh, itu bikin kita itu wah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mau mati rasanya ya. Itu sakitnya minta ampun. Itu bukan saya yang pernah, itu teman saya ada yang kayak gitu, tapi dia sekali hilang ya hilang, nanti kambuh lagi. Nggak kayak saya. Kalau saya kan terus sakit terus ya, perih terus sepanjang hari ya, panjang hari sampai berbulan-bulan. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu itu apakah itu mah atau GERD, kalian utama sih ke dokter dulu ya, kalau saran saya yang awam ya, kalau yang masih belum bisa memastikan apakah itu mah atau GERD, soalnya penanganannya itu berbeda. Kalau mah gastritis itu berbeda dengan yang namanya GERD, atau asam lambung yang naik, atau asam lambung yang berlebihan, atau katup esofagusnya yang lemah ya. Jadi saya semua itu utama sih dokter dulu ya, ke dokter dulu. Terus kalau udah ke dokter sampai kalian beberapa kali malah bertambah parah, seperti saya ke dokter terus tambah parah, saya pakai herbal, udah gitu aja, nggak usah, sambil perhatikan 3 pola hidup sehatnya. Nah untuk 3 pola hidup sehat itu harus kalian jalani ya, harus kalian lakukan, harus kalian terapkan, karena 3 pola hidup sehat itu untuk mencegah GERD, untuk memperbaiki mah ya, untuk memperbaiki lambung, untuk memperbaiki, pokoknya itu utama hidup sehat kita ya. Kalau itu sehat terus, itu sehat, itu normal, nanti semuanya dikit-dikit akan normal ya. Jadi intinya di situ ya, di 3 pola hidup sehat. Dan kalau mau pakai obat itu ya terserah kalian, mau pakai obat herbal atau obat dokter atau obat sinse atau obat apa ya terserah, mau dengan terapi pijat ya terserah ya, yang penting kalian itu cocok, merasa nyaman, merasa ada perkembangannya terus gitu ya. Nah jadi itu yang saya mau ceritakan ke kalian ya, antara mah dengan GERD itu beda ya. Mah itu yang artinya lambung, GERD itu gastroesophageal reflux disease ya, itu yang artinya asam lambungnya naik, dan otot asam lambung yang berlebihan itu mendorong otot esofagus ya. Jadi lama-lama itu otot esofagusnya melemah dan asam lambungnya muncrat ke atas ke kerongkongan, jadinya menyebabkan dada panas. Kalau mah itu nggak ada dada panas ya, nggak ada. Nah bedanya di situ ya. Kalau yang sesaknya itu juga beda. Kalau yang GERD itu sesaknya sesak banget ya. Kalau yang cuma mah yang kronis ya, yang gastritis itu yang saya maksud seperti saya ini ya, itu sesaknya nggak seberapa sih, cuma berat aja ya, nafasnya itu nggak enak, berat, nggak sesak. Saya juga pernah GERD, saya pernah 1 kali GERD ya, GERD asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, itu panas dadanya ya, itu saya pernah. Dan makanya saya beritahu ke teman-teman semua yang masih belum tahu ya. Jadi ya intinya sharing lah, biar kita itu sama-sama mempelajari penyakit ini tuh maunya gimana gitu ya. Kok nggak sembuh-sembuh, itu maunya gimana. Pasti kita semuanya pengen sembuh ya, pengen kembali seperti semula lagi gitu ya. Jadi intinya sih
mau kalian mah atau GERD, itu kalian pola hidup sehatnya dijaga, pantangan juga dijaga. Saya pun sama apa yang saya katakan ini saya lakukan gitu ya. Pantangannya juga dijaga, jangan makan sembarangan. Jadi ya gitulah, kalau kalian ke dokter pun ya begitu yang dikatakan. Tapi dia kan mungkin biasanya menyarankan ini, makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini gitu ya. Dan kalau kalian mau pasti di dalam pencernaan kalian itu ada apa, itu kalian bisa endoskopi. Dan endoskopi itu mungkin yang mampu ya, seperti saya ini, saya nggak mampu saya nggak mampu untuk endoskopi, dan nggak usah lah karena biayanya mahal ya kalau nggak pakai BPJS. Kalau pakai BPJS di sini tempat saya itu ribet, harus periksa dulu sampai beberapa kali, udah nggak ada perubahan, nah disitu baru dirujuk, dan itu prosesnya ribet ya, lama ya, nggak bisa langsung ngajuin, nggak bisa langsung endoskopi, jadi gitu ya. Dan saya pun kalau apalagi minum obat dokter, saya udah nggak cocok ya, malah tambah sensasinya, malah tambah parah, malah nggak karuan gitu ya. Jadi gitu saja, itu perbedaan antara MAH dan GERD ya. Jadi kalian mungkin yang belum tahu, MAH itu artinya lambung, berarti ada masalah di lambung ya, ada peradangan, bisa jadi gitu ya, seperti gastritis, itu kan bahasa dokternya gastritis gitu ya. Dan kalau GERD itu gastroesophagus reflux disease gitu ya, itu yang artinya otot esofagus kita itu melemah, dan akhirnya asam lambungnya berlebih juga ya, dan akhirnya naik ke kerongkongan, menyebabkan dada panas, nafas sesak ya jadi itu ya perbedaannya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa terus konsisten ya. Pasti kita nanti suatu saat bisa sembuh, bisa sharing, bahkan bisa komentar, "Mas, saya sudah sembuh Mas." Yang dulunya berjuang sama seperti saya, seperti kalian semua itu ya, semoga saja lekas sembuh total ya, amin. Jadi begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.